Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Arya Putra Febriana dari kelas 12 TKJ 3 asal sekolah SMK Negeri 1 Jamlang. Di sini saya akan mempraktikkan konfigurasi VPN server dengan metode VPTP. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mengenai VPN dan VPTP. Di sini saya akan langsung mempraktikkan saja karena penjelasan lebih singkatnya itu VPN ini menghubungkan dari jaringan privat atau pribadi diperluas menjadi ke IP publik secara luas. Langsung saja kita ke di sini saya menggunakan VMware dan saya sudah men-setup beberapa jaringan adapternya sebagai topologinya. Di sini saya akan menggunakan VMnet 1, yaitu akan digunakan kepada laptopnya. VMnet 2 akan digunakan kepada klien Windows. Untuk internet utamanya itu dari bridge menggunakan wireless karena saya menggunakan hotspot saya sendiri sebagai internet utamanya. Oke, di sini saya matikan terlebih dahulu video capture. Oke, kita akan fokus ke praktikum. Pertama kita akan membuat virtual mesinnya terlebih dahulu untuk mikrotik. Di sini saya menggunakan mikrotiknya sebagai nama Office Hub. Untuk memorinya kita gunakan yang recommended saja. Nah, di sini yang pertama kita gunakan di versi bridge langsung. Di sini untuk kapasitas penyimpanannya tidak usah banyak-banyak, gunakan saja yang rekomendasi. Ini menggunakan ke single file untuk nanti file virtual. Kita akan custom dulu hardware-nya, lalu akan ditambahkan adapter network baru dengan customnya. Untuk yang Office A ini kita ubah ke VMnet 1. Bridge nya itu kita cek plus replicate, lalu kita close, finish. Agar lebih mudah, tidak lama-lama lagi, kita langsung clone saja. Kita create full clone, kita ganti namanya jadi Office Bed finish. Kita close, sudah selesai. Maka ubah kembali nih adapter 2 yang custom VMnet 1 menjadi ke VMnet 2. Oke, langsung kita nyalakan saja kedua-duanya. Kita start. Nah, di sini kesalahannya itu tidak memasukkan terlebih dahulu CD-nya. Nah, kita susun aja. Saya sudah menyiapkan, sudah langsung menggunakan mikrotik versi 645.
semua paketnya, kemudian klik untuk install, lalu yes atau iya, continue sampai tunggu loading. Kita selama tunggu loading pindah ke Office B, lakukan hal yang sama juga. Untuk klien Windows ini cukup menggunakan satu adapter, yaitu custom VMnet nya dari VMnet 2 yang nanti akan dapat DHCP dari Office B. Dan kita enter kalau sudah tandanya reboot. Oke, ini tampilan awalnya masukkan saya Sandi, loginnya itu admin, lalu enter, kemudian langsung end saja, enter. Kita langsung masukkan perintah IP DHCP klien add interface header 1. Artiannya di sini kita akan memasang atau memasukkan sebuah IP DHCP client dari interface-nya itu yang akan dapat digunakannya header 1. Kemudian IP DHCP client enable. Untuk numbernya number 0. Nah, dari default awalnya dapat dilihat di sini. Untuk sebelumnya pasti hanya akan ada polos header 1 saja, tapi tidak ada bound, dan numbernya adalah di sini. Dari yang pagar itu sebagai tanda number. Setelah itu kita berikan IP, perintah IP address, addressnya berapa. Ini saya akan gunakan 10.00.100 untuk interface di header 2. Dapat dilihat dengan IP address PM. Ini udah sampai sini sudah cukup. Kemudian kita pindah ke Office B dan login seperti tadi, admin, dan enter. Karena password pasti kosong, kita lakukan perintah yang sama juga. DHCP nomornya 0, DHCP. Pastikan sudah tertandanya itu bound. Tambahkan IP address dengan addressnya yang berbeda. Di sini saya bedakan dengan 20.0.0.224 untuk ke interface header 2 di Office B nya. Setelah dilakukan konfigurasi tadi, kemudian kita akan masuk ke Winbox, yaitu nah ini dia Winbox-nya. Di sini Winbox-nya akan terbaca dari header-nya. Oh ya, ini tidak terbaca langsung dua-duanya karena di setup networknya saya VMnet 2 masih disable. Ya, ubah dulu. Oke, sudah diaktifkan. Kita refresh. Nah, akan terbaca sesuai dengan kedua-dua IP-nya akan terbaca. Oke, pertama kita masuk ke mikrotik yang 10.100 dan di sebelahnya yang 20.200. Ini lisensi oke saja.
kita hapus. Hapus dulu. Oke, kita posisikan. Nah, setelah tadi di HCP klien, kita lihat addressnya dan posisikan di atas karena nanti akan sebagai pengingatnya. Kemudian kita ke DNS. Ini saya lakukan di kedua-duanya secara langsung agar cepat. Kemudian kita buat settingan NAT atau mentranslasikan IP publiknya, IP privat menjadi IP publik dan akan diberikan ke header 2. Tapi oke. Setelah action masquerade, kemudian kita akan buat DHCP server untuk di header 2 dari masing-masing office-nya dengan DHCP setup. Ini ubah ke header 2, kemudian next, terus hingga sukses. Oke. Kemudian setelah semuanya, nah pasti akan langsung otomatis salah satunya itu reconnect terlebih dahulu, karena tadi yang reconnect itu dari VMnet 1 dan otomatis akan mendapat DHCP. Kemudian di sini langsung ke PPP untuk PPTP servernya. Yang sebelah kiri ini akan digunakan sebagai server, maka akan diaktifkan PPTP servernya, kemudian enable apply oke. Setelah PPTP server, kemudian kita ke secret buat akun PPTP, passwordnya PPTP juga, service-nya PPTP, profilnya default. Untuk lokal address-nya saya gunakan 192.168.1.1 dengan remote-nya nanti sebagai dari router Office B-nya 1.2. Setelah itu kita pindah ke Office B. Di Office B ini kita aktifkan PPTP client. Di all-out yang connect to ini dimasukkanlah IP dari Office A di header 1 atau IP publiknya, no, IP privatnya 43.4 dengan usernya tadi yang sudah dibuat ini PPTP. Oke, akan ada tandanya R dan di servernya akan tandanya DR. Setelah kedua-duanya selesai, ini kita akan masuk ke root atau memberikan sebuah routing secara statik agar dari IP publik lawan dari tiap-tiap router itu bisa masuk. Itu yang pertama, kita masukkan dari Office A, destination address-nya itu kita masukkan IP network dari lawan yang ada di Office B dengan slash-nya. Kemudian gateway-nya itu akan dimasukkan ke PPTP
enter. Begitu juga dilakukan di Office B. Kita masukkan IP publik networknya dari header 2 di Office A, terus 10.0.0 plus 24, dan gateway-nya nanti akan melewati CP out dan enter. Setelah semuanya sudah selesai, kita akan menguji pada kliennya. Kita uji coba terlebih dahulu di klien Windows yang ada virtual. Oke, begitu saya akan matikan VMnet 2 yang ada di host saya. Nah, saya akan menampilkan yang saya maksud. Oke, harusnya sudah terbaca. Tidak terlihat atau tidak? Sebentar. Itu merupakan tampilan yang sebelumnya saya lakukan uji coba. Ini saya akan hapus terlebih dahulu. Oke, kita akan close. Kita akan ubah display capture di atas. Oke, semoga ini terbaca. Ya, terbaca. Oke, di sini yang saya maksudkan tadi itu VMnet 2 itu dari sini. Ini merupakan VMnet 2 yang tadi saya disable. Nah, sekarang saya disable kembali. Otomatis yang di sini Winbox akan keluar. Oke, maka di sini saya akan melihat IP dari klien virtual dapat IP dari Office B atau tidak. Tandanya jika dapat itu di Office B ini mendapatkan IP 20. Nah, ini masih belum dapat. Kita disable terlebih dahulu, kemudian enable. Ini sudah. Kita cek kembali IP-nya. Ya, ini udah dapat 20. Oke, kita akan cek, membuka command-nya dengan Windows R, kemudian cmd. Begitupun kita akan lihat dari VMnet 1 ini didapat IP-nya dari Office A. Ya, ini dapat karena gateway-nya pun dari Office A. Oke. Kita akan buka juga command-nya di Windows. Oke, di sini saya akan melakukan ping ke IP lawan, yaitu 20.0.199, atau kita ke gateway-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah terhubung dengan ini pun terhubung. Begitupun yang kita akan ping dari Windows virtualnya itu akan mendapatkan hasil yang sama juga, RFC. Ini saya akan memastikan terlebih dahulu IP-nya betul 99 atau tidak. Ya, yang didapat 99. Nah, di sini dari ininya pasti akan RTO. Saya ralat tadi karena apa? Karena dari yang ini itu RTO dikarenakan
tidak sampainya kepada host, tapi dari yang hostnya ini dapat tersampaikan karena melalui via wifi jalurnya. Jadi dengan ping ke gateway-nya itu akan jadi. Nah, maka ketika kita lakukan threshold dari ping threshold ke IP host yaitu 99, hasilnya kita lakukan juga threshold pada hostnya ke IP 99. Paper kecil biar bisa melihat hasil yang ada di sini. Sedikit dari yang saya pahami. Untuk dari yang host itu hasil thresholdnya datang melalui paket dengan gateway-nya terlebih dahulu dari VMnet 1 yaitu 10.0.0.100, kemudian akan melewati VPN dari VPTP remote IP-nya yaitu 192.168.1.2, kemudian akan tersampai ke si klien ini. Tapi dari yang klien ini hasilnya dari gateway-nya terlebih dahulu, kemudian 192.168.1.1 lokal address, tetapi tidak tersampaikan sampai ke hostnya ini dikarenakan dari hostnya akan terbingungkan akan masuknya ke wifi atau ke host dari VMnet satunya. Itu yang saya paham. Itu adalah hasil dari thresholdnya. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.